Artinya kan artinya agama tidak selalu memberatkan ya. Mesti ada dalil-dalil yang membuat ringan. Alternatif ringan. Jangan menjustifikasi orang tiba-tiba ini enggak sah, ini haram, ini karena Allah sendiri yang akan memberikan, yang punya hak. Karena kita sholat kan untuk Allah ya, tidak untuk orang lain. Betul. Dan jangan malu tadi. Ini banyak orang-orang yang malu tidak mau sholat ke musola, ke masjid gara-gara gak kuat berdiri, capek dan lain-lain. Ewah karo koncone. Wow, linggih enak nanti tak temeni kalau duduk. Oke, assalamualaikum Kang Gus. Wah, udah lama kita 1 bulan ya. Kita kan sudah menjalankan puasa selama 1 bulan. Ya mungkin ini alhamdulillah sekali karena biasanya kalau puasa itu saya sering sakit. Ada momen-momen sakit ya karena mungkin tidak terbiasa. Nah ketika puasa ini kan ibadah ujuk-ujuk mendadak orang jadi orang soleh, jadi orang alim kan. Yang dulunya sholat yang tidak tepat waktu jadi tepat waktu, bisa mengontrol. Mungkin kawan-kawan ada yang suka hobi nonton film bokep ya tiba-tiba mendadak tobat kan ya. Tiba-tiba mendadak tobat. Terus yang suka nelpon-nelpon cewek tobat dulu gitu ya. Nah ini gimana caranya supaya apa ya habit kebiasaan di bulan Ramadan ini jadi kebiasaan terus-menerus. Mungkin kalau seusia saya sudah bisa lah untuk melanjutkan. Tapi ketika saya flashback ke belakang misalnya jadi anak muda BG lah. Anak-anak SMP, SMA, kuliah itu kayaknya susah ya. Seolah-olah itu kayak di penjara. Ketika bulan Ramadan itu kayak wis gak sepolah lah ya. Tapi setelah lebaran kayaknya sudah setan udah mulai liar lagi gitu ya. Nah, gimana caranya biar ya minimal mengurangi lah atau kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan itu bisa agak jalan-jalan dikit. Caranya piye? Sepertinya kita harus sadari dulu ya. Sadari dulu bahwa puasa itu adalah kewajiban, sesuatu hal yang diwajibkan, kan gitu. Masa sih kewajiban? Iya kewajiban. Katanya untuk hanya orang-orang yang bertakwa. Ya, kita rujuk ke dalilnya dulu ya. Kan di dalam Al-Quran disebutkan kan surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, kan gitu. Diwajibkan, wahai orang-orang yang beriman, kan gitu. Diwajibkan atas kamu semua berpuasa, kan gitu. Kutiba alaikumussyiyam. Kutiba itu artinya diwajibkan, kan gitu. Terus kama kutiba alal ladzina min qablikum, kan gitu. Seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu semua. Ya berarti agama-agama sebelum Islam sudah diwajibkan. Iya, artinya orang-orang sebelum kita, leluhur kita sudah diwajibkan melakukan puasa, walaupun dengan syariat yang berbeda. Mungkin kita juga tidak tahu. Kalau kita lihat di apa namanya? Sekarang itu kan kita tahu ada beberapa agama ortodoks atau agama-agama lama seperti di Kristen, Yahudi, Katolik juga masih menjalankan puasa. Katolik. Itu yang menjalankan puasa tapi dengan syariat yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Jadi misal kalau kita itu berpuasanya dengan cara mulai kita menahan makan, minum, berhubungan badan mulai dari fajar shadiq sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Di agama lain itu dengan menahan sesuatu yang biasanya disukai gitu loh. Sesirek, bahasa orang Jawa sesirek. Jadi dia masih makan, masih minum, tapi sesuatu hal yang dia tidak konsumsi pada waktu itu dan waktunya 24 jam gitu loh. Itu beda lagi kan gitu. Beda. Makanya tetap diwajibkan berpuasa tapi dengan syariat yang berbeda kan gitu. Lah tujuannya apa? La'allakum tatakun, agar kamu semua bertakwa kan gitu. Lah inilah apa namanya titiknya itu tujuan atau goalnya. Goalnya itu adalah bertakwa tadi. Agar bertakwa. Ya agar bertakwa kan gitu. Sedangkan di Al-Quran disebutkan kan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaanmu di sisi Allah adalah ketakwaanmu kan gitu. Tergantung dengan takwanya kan gitu. Tapi sebelum puasa kan juga takwa toh. Ya kita lihat ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, tiba-tiba kita berubah drastis. Yang tadinya biasa-biasa aja, tapi di bulan Ramadan kita
berubah menjadi religius kan gitu. Iya. Jadi mendadak soleh. Mendadak soleh kan itu. Lah yang kita bahas itu kan seharusnya setelah Ramadan ini, apakah tadi seperti pertanyaannya kan kita bisa mempertahankan itu atau tidak? Kesolahan itu berlanjut atau tidak? Karena kita juga harus tahu bahwa selain manusia yang melakukan puasa, kita juga ada contoh binatang-binatang yang berpuasa. Binatang yang berpuasa. Contohnya apa binatang berpuasa? Binatang berpuasa itu salah satunya adalah ular. Ular ya. Berpuasa gimana puasanya? Ular itu dia tidak makan, dia menahan lapar ketika akan berganti kulit. Oh. Ketika dia akan, bahasa kita apa? Melungsungi ya? Ya, melungsungi. Ular itu ketika akan melungsungi, dia itu puasa. Terus kemudian ada lagi ulat. Iya. Ulat mau jadi kupu-kupu. Iya. Proses metamorfosis ya. Iya. Itu juga dia melakukan puasa dengan badannya dibungkus selaput seperti menjadi kepompong gitu kan. Pada akhirnya nanti terbuka dan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari itu. Hikmahnya apa? Kalau kita melihat proses puasanya ular, setelah berganti kulit, dia masih utuh, wujudnya juga ular, sifatnya juga ular. Tapi punya bentuk yang lain ya. Bentuknya sama, masih sama. Iya, tapi kan kulitnya baru. Kulitnya baru, tapi dia masih sama secara sifat dan fisiknya. Yang tadinya dia liar, nyokotan, masih sama. Terus hikmahnya apa? Terus kita lihat yang satu dulu. Iya, boleh. Ulat. Ulat itu yang tadinya menjijikkan. Iya, jadi indah. Tadinya dia itu perusak. Dia merusak tanaman, makanya daunan kan itu. Menjadi salah satu binatang hama kan, itu ulat. Tapi setelah dia melakukan puasa, dia berubah secara fisik maupun sifatnya. Dari fisiknya dia berubah, yang tadinya tidak bersayap menjadi bersayap. Yang tadinya fisiknya menjijikkan menjadi indah. Tadinya tidak bisa terbang, sekarang bisa terbang kan gitu. Dan orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Yang tadinya jijik menjadi takjub kan gitu. Menjadi indah. Menjadi takjub. Iya. Wah, betapa eloknya kupu-kupu. Nggak ada orang bilang ulat itu indah sekali, nggak ada, mesti jijik kan gitu. Tapi ketika jadi kupu-kupu, kita melihatnya udah beda kan? Dan sifatnya juga beda. Karena yang tadinya dia adalah binatang hama yang merusak tanaman, sekarang dia malah membantu di penyerbukan. Oke, hubungannya sama puasa tadi, puasa manusia. Sebagai manusia, kita bisa mengambil ibaroh, mengambil contoh teladan lah katanya. Kita mau puasa kita itu menjadi seperti ular atau seperti ulat. Oke. Jadi kita harus evaluasi diri, introspeksi diri. Setelah puasa ini yang kita jalankan selama 30 hari, kita menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu birahi kita di siang hari kan itu. Kalau malam masih liar ya? Malam. Yang tadinya kita tidak lakukan dalam sehari-hari kita, tadarus Al-Qur'annya luar biasa kalau bulan puasa. Iya, tiba-tiba mendadak jadi orang bahkan soleh. Bahkan Ramadan mungkin kita bilang gini. Kalau di rumah kita tidak tadarus, tapi kalau di masjid pakai pengeras, wah luar biasa semangatnya itu. Mendadak cerdas. Wah gitu. Mendadak alim. Iya. Terus sholat sunnah kita juga luar biasa. Tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, ekspres lagi. Tambah ba'diyah, qobliyah. Iya, luar biasa itu. Terus sedekahnya kita menjadi dermawan kan gitu. Lah, dengan tirakat kita selama 1 bulan itu, kita bisa berubah menjadi apa? Mau jadi kupu-kupu atau jadi ular gitu maksudnya. Iya, betul. Kalau jadi kupu-kupu berarti yang setelah Ramadan ini kita jadi orang yang lebih positif. Lebih baik, lebih berguna. Betul. Dipandang orang tidak menjijikkan. Iya. Kita kan juga gini loh. Kita tidak harus lihat pandangan orang lah. Kadang kita itu merasa jijik dengan diri kita sendiri. Gitu ya? Iya. Kenapa? Contohnya gimana? Kang Kus jijik dengan dirinya sendiri gimana? Contoh. Saya itu orang yang saya sendiri ya. Iya sendiri. Ini tak buka semua biar orang semua tahu.
Jadi saya itu kadang punya sifat yang temperamen, emosional. Mudah marah-marah sekali. Iya. Kalau kadang sama anak, sama istri, kadang wah kayak mudah sekali marah-marahin. Seharusnya setelah Lebaran, setelah kita lakukan puasa selama 30 hari. Nah, biasanya 29 ya. 29 kadang kan. Kemarin 30. 29. Ini intinya 30. 1 bulan lah. 1 bulan. Kita itu dalam 1 bulan itu mendadak jadi soleh, orang yang penyabar, orang yang menahan diri. Lah, seharusnya setelah selesai 1 bulan ini kita puasa, kita mau jadi seperti apa? Oke. Tapi sebenarnya kan setiap orang beriman itu kan sebenarnya puasa dalam kehidupan. Iya betul. Iya kan. Misalkan kita punya kemampuan, orang yang beruang misalnya punya kemampuan untuk hidup serba wah. Iya. Serba mahal ibaratnya, tapi dicegah. Kita harus hidup sederhana. Itu kan juga namanya juga puasa. Betul. Kita misalkan punya anak buah misalkan. Sebagai bos kan semena-mena boleh kan sebenarnya. Mencaci kan boleh, tapi kita mengerem itu kan puasa kan. Kita rem, kita ngomong yang baik-baik, itu kan ya puasa. Terus misalkan yang punya wajah tampan, pengen ngerayu cewek sana sini kan sebenarnya ya oke-oke aja karena punya modal. Tapi kita mengerem kan, tidak boleh nih karena hal yang sebenarnya puasa ini kan juga dilakukan oleh orang-orang yang beriman sebenarnya. Semuanya dalam ruang lingkup. Misalkan Kang Kus punya uang banyak kan nggak mungkin makan sebanyak-banyaknya. Terus makan yang mahal-mahal nggak mungkin juga kan. Tetap direm. Jadi sebenarnya puasa ini ya dijalankan tiap hari sudah puasa ini Kang. Iya. Sudah puasa loh kita. Apalagi orang beriman nih katanya kalau di dunia ini katanya kayak neraka. Katanya ya, saya pernah dengar. Lebih tepatnya gini, dunia adalah penjaranya orang beriman. Penjara kan. Penjara itu kan serba nggak boleh kan, serba direm. Makan babi. Serba dibatasi. Makan babi yang katanya makanan paling enak di dunia kita nggak boleh. Kita ngerem ini puasa loh. Nah, kita mengkorelasikan atau menghubungkan antara orang yang beriman itu di dunia adalah penjara. Itu sebagai keseharian kita selama hidup di dunia, kan gitu. Lah, apa sih hubungannya dengan puasa Ramadan kan gitu kan? Puasa wajib. Puasa wajib. Lah, puasa wajib itulah momentum kita melatih diri gitu, mengasah kemampuan kita dengan menahan segala macam hal yang mengumbar hawa nafsu. Kita kan pernah ada satu hadis ya. Aku boleh dalil enggak nih? Boleh. Tampangnya udah kayak kiai lah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut kan itu. Orang-orang yang cerdas. Maut itu tahu saya, maut itu mati ya. Iya, maut mati. Iya. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya kan gitu. Dan beramal untuk atau mempersiapkan diri untuk nanti di kematian, menghadapi kematian kan. Itu orang yang cerdas gitu loh. Makanya kita mau jadi seperti apa gitu loh. Makanya kita harus sering melatih diri, termasuk kalau diwajibkan dalam agama kita, orang Islam itu 1 tahun sekali selama 1 bulan kita dilatih untuk melakukan puasa wajib di Ramadan itu. Iya. Artinya kan gini, setiap hari kita juga disuruh puasa untuk menjauhkan dari yang haram ya. Ini kan puasa juga. Mungkin kalau menurut saya, pandangan saya, di bulan Ramadan itu seperti kalau kita promosi atau kayak tadi ya, sistem coding itu kalau kita promosi itu kalau menerus continue itu beda dengan kita umat-umatan. Manusia kan kadang ini baik, besok jahat ya, besok lagi baik, besok jahat lagi. Nah, kita dipaksa 1 bulan ini untuk istilahnya jalur ke langit itu agak serius. Betul. Sehingga mungkin tetap kita puasa kan, nggak mungkin kan kita nggak puasa kan, bedanya hanya makan aja ya, makan nafsu kan tetap kita harus berpuasa kan tiap bulan, tiap hari lah kita harus puasa, kecuali yang tidak boleh kan memang menggauli istri ketika siang hari gitu. Mungkin ngasih peluang istri untuk ini ya, siang untuk untuk bekerja, untuk aktivitas, karena laki-laki ini egoisnya itu di situ. Egoisnya itu di seksual, karena kalau ditolak aja itu udah naik pitam kan, emosi kan. Kebutuhan biologis. Iya. Makanya itu kan direm banget. Makanya saya pikir-pikir puasa ini yang paling berat di mana sih? Ya di situ menurut saya. Di hubungan seksual aja.
Kalau yang lain kita tetap puasa kan, kita nggak boleh berzina, kita tidak boleh ngomong jelek, kita tidak boleh mengumbar emosi kan sebenarnya seperti itu. Itu sebagai aturan mainstream dalam agama kita kan. Iya. Gitu. Sedangkan kalau di puasa itu ditambahkan kan gitu. Iya, ya mungkin diperkuat, kita disuruh continue kan. Iya. Di continue untuk 1 bulan untuk istilahnya pintu langit biar terbuka lah. Dan kadang kita itu memang dilatih harus continue. Kalau kita memang kalau nggak continue, kadang ada bolongnya itu agak kita balik lagi. Nah, seperti kalau misalkan kita puasa terus ya kita lihatlah fenomena orang-orang takbiran sekarang kan. Iya. Puasa setelah besok nggak puasa udah semena-mena, setan kayaknya dilepas kan. Takbir itu kalau nggak pakai sound horeg kayaknya kurang gak marem. Nah itu kan terkadang yang lebih liar itu yang nggak berpuasa masalah. Nah itu jadi dilema dan saya kira mungkin ini kok masalah usia juga kan. Mungkin seusia Kang Kos misalnya usia muda yo pengen horeg juga mungkin. Enggak sih. Oh enggak. Beda memang. Oh beda. Nah ini menyikapi horeg gimana? Berani nggak menyikapi tentang sound horeg? Kita kembali ke sumber dari kesolehan kita. Kita cari orang menjadi soleh karena apa? Ataukah karena kita diperintahkan oleh agama, atau karena kita ada larangan-larangan agama, atau karena apa gitu loh. Kita harus kembali kepada kesadaran pribadi kita. Kesadaran pribadi itu apa? Di mana kita bisa memahami. Jadi kita ngomong secara puasa 1 bulan itu, kita mengambil hikmah. Melatih dirinya itu di mana, gemblengannya itu di mana. Apakah gemblengan itu masuk ke rohani atau hanya di fisik kita semata? Jadi contoh tadi kan kita sempat bahas kan, kenapa orang yang sudah beribadah, sudah sholat, sudah tapi masih banyak maksiat, tidak menjadi soleh kan gitu. Padahal kita juga ingat kalau dulu saya itu sering-sering dengar dari guru, para ulama itu ngendikannya seperti ini. Wite iman pange salat godhonge sholawat kembange zikir woe ngamal ingkang soleh kan gitu. Berarti ada kesinambungan ya. Betul. Ada kesinambungan. Nah, bisa mencapai ke amal soleh itu kita harus telusuri. Yang selama ini kita latih fisik kita atau rohani kita. Karena fisik, jasmani dan rohani itu harus berjalan secara bebarengan. Kalau melatih rohani itu kan nggak bisa, per orang pasti beda kan? Betul. Pasti beda kan? Iya. Terus apa yang kemarin pada waktu puasa kemarin yang terlatih apa? Kangko sendiri aja lah. Iya. Saya ceritakan. Iya. Jadi ketika kita berpuasa, kita itu memahami, minimal memahami. Memahami apa? Bahwa ada larangan dan ada perintah di dalam agama. Jadi di dalam berpuasa kita kan ada pantangan-pantangan. Tak boleh mulai ini, dari jam sekian sampai titik maghrib kan gitu. Kita dilarang A, B, C, D, makan, minum. Kita memahami dan menyadari itu pada hakikatnya itu adalah aturan kita secara orang beragama, aturan negara, aturan secara hukum adat istiadat dan norma di setiap tempat itu ada. Bagaimana cara kita menjadi seorang abdi atau seorang hamba yang taat pada aturan. Berarti nilainya di ketaatan ya. Iya. Jadi saya malah mikir gini. Pada waktu siang ya bergaul sama istri saja tidak boleh, apalagi sama istri orang gitu. Gitu kan. Jadi mikirnya sampai gitu kan, artinya gitu. Jadi kita suruh ngempet itu, bahkan sama istrinya aja suruh ngempet. Apalagi bojone liya gitu loh. Jadi itu yang parah. Nah, kemarin kan parahnya seperti itu. Ternyata pada waktu bulan Ramadan masih ada aja gitu kayak gitu kan. Masih ada kayak gitu, model-model kayak gitu. Nah, itu kan juga harus dilihat. Saya tadi substansinya, wong sama istrinya saja nggak boleh gitu, apalagi sama istri orang atau dengan menggoda orang lain. Kemudian ketika kita dengar dulu dari orang-orang tua itu kan, kalau di bulan Ramadan setan itu diikat kan gitu. Nah, iku piye iku piye? Karena kan banyak yang mengatakan seperti itu ya. Ada yang mengatakan setan dirantai di penjara, tapi masih aja
open Banyak. BO gitu ya. Nah. Masih ada orang merampok, bahkan kejahatan itu paling tinggi pada waktu puasa ya. Menjelang Ramadan itu banyak. Karena kebutuhan meningkat. Nah, itu loh. Nah, setannya Iya. katanya dibelenggu. Ya. Terus Di situ ada pemahaman tersendiri bahwa setan diikat itu siapa yang harus mengikat. Dengan kita berpuasa, menjalankan perintah agama dengan taat, berarti ya kita itulah mengikat sendiri kita ya. yang mengikat setan itu sendiri. Dan setan itu nafsu kita sendiri. Tuh. Jadi kalian semua setan. Kan gitu kan? Lah kan di dalam Al-Qur'an disebutkan kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas kan itu Iya. dari bangsa jin dan manusia. Ya kita sendiri ya Jadi itu. setan semua ini. Heeh. Akhirnya ya yang tugas membelenggu setan ya kalian sendiri ya. Kita sendiri. Kawan-kawan sendiri. Dan setan itu jangan menyalahkan dalam wujud yang lain, tapi menyalahkan nafsu sendiri. Betul. Kalau kita kalah dengan nafsu kita ya kita kalah sama setan. Bahkan kita jadi setan sendiri ya. Bahkan kita bisa menjadi apa ya, nafsu membuat nafsu orang lain, karena kita setan kan tugasnya menggoda. Makanya, terkadang gini, kita orang-orang yang ya kita sebut kita sajalah biar umum lebih global. Kita itu orang yang suka bermaksiat, terkadang tidak melakukan maksiat secara sendiri atau mandiri, Bersama. tapi terkadang kita Ngajak orang lain. gitu loh. Misal gini, wayahe cekelan moni, ya kan gitu, ulem-ulem. Oh ngajak Ulem-ulem gitu loh. Ulem-ulem mengundang yang lain di WA, di chat. Ngumpul bro. Segeran kan itu. Oh gitu. Saya jarang ikut komunitas seperti itu, masalahnya nggak ngerti aku. Saya tidak ikut komunitas, tapi saya tahu dan paham. Kenapa? Karena lingkungan saya sering ada di lingkungan seperti itu. Gitu loh. Jadi mengerti bagaimana pola bekerjanya itu kayak gitu. Saya pernah mendengar cerita teman saya itu menjalankan agama, tapi ibaratnya juga menjalankan dosa. Contohnya misalnya dia puasa, tapi ketika buka puasa dia pakai minum alkohol. Itu gimana itu? Itu kita kembalinya ke gini, bahwa setiap manusia itu kita didampingi oleh dua malaikat pencatat amal. Jadi antara ibadah tetap akan dicatat ibadah, sedangkan dosa akan dicatat dosa. Itu adalah tugasnya malaikat raqib dan atid kan itu. Jadi nggak ada kolerasinya dong Pak? Misalkan katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seharusnya, iya kan? Seharusnya. Tetapi dengan berjalannya kemampuan orang itu untuk berkembang itu beda-beda. Jadi orang itu naik kelasnya itu ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang mudah dapat hidayahnya, ada yang lama. Ini saya contohkan dulu ada kisah, ada kisah itu di dalam kitab itu disebutkan kisah seorang Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu adalah kepala perampok. Itu zaman apa? Zaman Nabi? Setelah Nabi. Oh setelah Nabi. Sahabat ya, zaman sahabat ya. Bukan, tabiin malah. Oh malah tabiin. Ya. Jadi beliau itu sebelum menjadi seorang wali, dia adalah kepala rampok. Karena apa? Lingkungannya sejak kecil memang lingkungan yang tidak sehat. Sejak kecil sudah belajar nyopet, sudah nyuri di pasar dan lain-lain. Sampai dia menjadi pemimpin satu komplotan atau geng rampok yang suka ngerampok di jalan-jalan. Tapi beliau punya harapan. Harapan apa? Saya tetap beribadah untuk mengharapkan hidayah Allah. Iya. Jadi dia walaupun ngerampok, dia itu masih puasa sunnah. Sholatnya juga aktif, tidak pernah putus. Iya. Dia lakukan seperti itu kenapa? Saya mempercayakan hidayah ini kepada Allah. Sampai pada akhirnya mendapatkan hidayah, kemudian sadar dan bertobat, betul-betul meninggalkan kegiatannya merampok itu. Itu kan kayak relate kayak ceritanya Sunan Kalijaga yang merampok Sunan Gunung Jati ya. Gurunya itu apa? Sunan Bonang ya. Itu kan mau dirampok tapi tiba-tiba malah jadi muridnya. Akhirnya tobat dan jadi murid. Ya kurang lebih seperti itu. Ya seperti itu kan. Jadi hidayah kan artinya hidayah itu kita cari atau kita nanti? Hidayah kita harus mencari. Mencari ya. Kita mencari dan kita percaya bahwa suatu saat kita harus percaya dan yakin suatu saat hidayah Allah itu akan turun kepada kita, gitu loh.
Jadi akhirnya kita tidak boleh menjustifikasi orang ya. Tidak boleh. Kadang orang yang nyeleneh, jarang ke masjid, kita tiba-tiba jelek-jelekan. Iya. Tapi ndelalah ketika mau meninggal husnul khotimah kan nggak tahu juga. Karena memang bukan tugas kita untuk Bukan tugas menghakimi. kita. Ya kita yang seolah-olah kayak jadi wali ya, sholat nggak ada telatnya. Tapi tiba-tiba ketika kita mau mati, aduh. Naudzubillah min dzalik. Bisa aja seperti itu kan. Allah kan yang punya cerita kan, kita hanya pelaksana. Maka ada cerita gini loh. Ada cerita di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Itu ada seorang yang punya ibadah yang bagus dan suka ajak-ajak orang lain untuk ibadah. Ketika sudah meninggal, dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah perintah pada malaikat, "Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku." Orang tadi bilang, "Ya Allah, bukankah karena amalku?" Maka Allah perintah bawa dia ke neraka. Suruh hitung ya, amal sama ininya banyak mana. Betul. Ya? Kenapa? Karena semua yang kita itu menjadi orang yang rajin ibadah, menjadi orang soleh, itu semua rahmat Allah. Iya. Kasih sayang Allah. Dan kita juga kita harus bisa mensinkronkan ya, sinkron. Kita kan juga pernah bahas toh antara apa namanya, kehendak mutlak Allah dan kehendak pribadi kita. Itu harus sinkron gitu loh. Artinya kita juga mau mencari, kita mau apa namanya, istilahnya berusaha, bersusah payah untuk mendapatkan rahmatnya Allah tadi. Harus seperti itu. Oke Kang, kembali lagi ke tema tadi ya, yang belum dijawab tadi mengenai puasa. Bagaimana cara puasa yang kemarin 1 bulan itu biar terbiasa di bulan berikutnya seperti ini? Yang kita dulu bisa menahan nafsu kita, ya kalau bisa lah kita tahan lah selama bulan Syawal inilah. Paling nggak 1 bulan ini kita masih terngiang-ngiang histori puasa. Caranya piye? Artinya kan tadi suruh milih kan. Karena kita kan, mohon maaf, karena kita kan sudah di situasi yang berbeda. Betul. 1 bulannya kemarin situasi banyak orang melakukan yang sama. Jadi kita seolah-olah kayak ikut-ikutan aja lah. Nggak makan, nggak ke tempat maksiat, kita nggak ke tempat maksiat. Tapi kalau sekarang sudah dibuka loh. Makanya tadi kan diterangkan masalah mau jadi ular atau ulat. Ya. Mau seperti puasanya. Berarti pilihan lagi gitu dong. Kita nggak bisa. Bagaimana caranya supaya jadi kupu-kupu gitulah istilahnya. Jawabannya adalah kita pakai pola yang sama. Kita terapkan hasil riyadhah kita selama 1 bulan, hasil tirakat kita selama 1 bulan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, jadi yang kita latihan ibaratnya kemarin kita lakukan sekarang. Walaupun godanya lebih besar loh ya. Pasti kan. Lebih besar daripada yang kemarin loh. Kemarin orang nggak makan bareng-bareng, nggak ke tempat maksiat bareng-bareng. Tapi sekarang sudah teman-teman kita, atau kita harus cari circle baru Kang. Itu juga penting. Circle orang-orang yang memang latihan untuk menahan nafsu gitu. Itu juga penting. Artinya kalau kita ngomong masalah circle itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita, dengan perilaku kita. Kenapa? Kita kalau kumpul dengan orang-orang baik, secara tidak langsung kita juga akan terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang baik. Tapi kita nggak bisa ngetes keimanan dong. Kita lihat saja. Ada teman saya yang di diskotik, dia ikut di diskotik katanya. Loh kenapa kok ikut? Ya saya ngetes iman aja gitu. Itu udah lain cerita. Artinya gini loh. Kita itu minimal bisa melihat kan. Contoh apa ya? Sholat berjamaah kita bisa lihat. Oh, ya. Orang tidak berbicara kotor kita bisa lihat. Orang berperilaku sopan itu kita bisa lihat juga kan gitu. Minimal kita bisa menilai dari sisi fisiknya. Atau mungkin dengan cara misalkan puasa Senin Kemis gimana untuk apa ya, untuk kembali ke histori itu ya. Itu juga bisa dilakukan. Karena kan juga banyak. Aku dulu tuh pernah punya teman dia itu setelah puasa Ramadan, terus lebaran 1 hari di 1 Syawal. Kemudian di hari berikutnya mulai tanggal 2 itu dia puasa lagi sampai berbulan-bulan gitu loh. Kenapa? Karena dia ninggal kayak sesuatu yang sudah dirasakan di waktu Ramadan kemarin gitu loh. Iya, dan mungkin keberhasilan bagi teman-teman yang puasa kemarin itu merasa
fisiknya tambah kuat, terus merasa hatinya lebih tenang. Lah itu orientasi dah lain lagi. Nah, itu mungkin bisa diteruskan gitu loh. Bisa diteruskan. Bisa. Nah, itu mungkin tepat pada tempatnya yang pas, situasi yang pas. Terkadang yang sangat berat itu teman-teman yang ketika puasa itu circle-nya masih berantakan. Jadi malam-malam masih begadang, pengen keluyuran ke sana ke sini, itu beratnya di situ sebenarnya. Makanya di situ kan pernah disebutkan di kitab Ta'limul Muta'allim kan ada fa in kana dza syarin fajan di suratan fa in kana dza khairin faqarin tadi kan itu. Ada semacam apa ya namanya? Anjuran. Seandainya kita memiliki circle yang buruk, secepatnya lah kita tinggalkan gitu loh. Seandainya kita ngomong circle yang buruk itu kalau bahasa orang sekarang itu circle yang toksik. Toksik itu membuat kita tidak bisa berkembang loh sebenarnya. Iya. Kita tinggalkan saja. Kita cari circle yang bagus. Makanya fa'in kana ada khairin. Kalau kita punya teman-teman yang soleh ya kita kumpuli lah gitu. Itu kan sama kayak orang bisnis ya. Orang bisa sukses. Betul, kaya. Iya. Kalau kita punya relasi circle yang tepat, yang kuat, yang tepat di bidang yang itu. Kalau kita merasa usaha kok gini-gini aja ya berarti jaringannya kurang kuat. Kita pertanyakan. Kurang kuat. Nah, itu sama dengan ibadah juga ya. Iya. Circle langit juga ada ya. Jadi kalau kita mau langit terbuka ya hubungannya sama orang-orang yang memang ngejar langit gitu ya. Ya itu mungkin salah satunya itu. Mungkin ya lanjut. Ya mungkin kalau saya itu ya, ini baru ketemu saya bahwa sebenarnya puasa kemarin itu adalah ya memang salah satu cara adalah kita ketemu orang yang tepat. Karena ketika kita ketemu orang tepat, misalkan kita jamaah di musola itu ketemu orang tepat kan. Kumpul orang dengan tujuan yang sama. Tujuan yang sama, itu enak-enak wae gitu ya. Ketika sholat yang bayangkan 20 rakaat tambah 3 itu berat loh. Walaupun waktunya paling 30 menit ya, 30 menit. Cuman berat itu sebenarnya. Banyak orang yang kalah ya. Salah satu hikmahnya yang kita temukan di banyak orang kayak kalau mungkin di tempatnya Kangkus mungkin tahu ya. Mungkin awal-awal Ramadan itu pasukan banyak ya. Pasukan banyak. Yeah. Terus tengah-tengah pada menurun nih, pada mundur satu-satu. Tapi ketika penutupan mulai banyak lagi kan. Ini alhamdulillah untuk tahun ini itu beda dari tahun-tahun sebelumnya. Oh gitu. Aku tidak tahu, mungkin banyak orang-orang yang punya penuh dengan tekanan masalah hidup, masalah ekonomi. Jadi mereka lebih mendekat kepada Allah. Jadi mungkin itu sebagai jalan hidayah ya. Oh itu mungkin karena nggak ada kegiatan, nggak ada acara. Bisa juga. Jadi daripada di rumah nongkrong, mau rokok juga nggak punya dana untuk beli rokok, ya sekalian lah di musola aja atau di masjid. Nah disitulah aku melihat gini loh. Mungkin tahun ini konteksnya beda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Jadi jamaah itu selalu ramai untuk tarawih. Dari awal sampai akhir itu alhamdulillah masih full gitu. Entah ada apa dengan masyarakat pada tahun ini atau memang apa dengan ya mungkin lingkungannya Kangkus saja lah. Kalau lingkungan lain saya lihat berbeda. Iya. Tapi ada fenomena yang aneh bagi saya. Ada orang yang di rumah itu sholatnya duduk, tiba-tiba bisa berdiri. Yang dulu sholatnya bajunya asal-asalan menjadi rapi karena di musola kan ya orang kan punya semua saya pakai kaos gitu, yang lain berarti pakai. Kan tarawihnya itu cukup menghasilkan manfaat bagi dirinya termasuk kesehatan ya. Tadinya duduk bisa berdiri kan, luar biasa itu. Kalau dilihat dari positifnya, kalau dari negatifnya ya ternyata dia kuat untuk berdiri gitu loh. Gitu. Tapi kalau kita kembalikan ke hukum sebenarnya sholat sunnah itu kan boleh dilakukan dengan duduk kan gitu. Walaupun kuat berdiri. Oh gitu ya? Iya. Walaupun kuat berdiri, tapi tetap boleh duduk. Iya. Kalau sholat sunnah. Memang boleh. Boleh. Enak ya. Mending kemarin saya duduk aja Kang. Nggak apa-apa. Tapi nanti akan dilihat orang-orang ya. Tapi memang secara hukum fikih nggak masalah. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Ada dasarnya enggak? Ada. Itu kitab banyak. Oh, jadi ketika sholat tarawih, sholat sunnah itu boleh duduk. Boleh. Duduk itu yang benar tuh duduk di kursi atau duduk di bawah? Di kursi bisa, di bawah juga bisa. Tanpa sujud? Ya sujudnya kan ya menyesuaikan kan gitu. Kalau di bawah artinya kan sujud tidak menyentuh tanah ya? Kalau di kursi seperti itu. Iya kan? Tapi kalau duduk di bawah otomatis kan bisa sujud ya. Itu boleh ya? Boleh. Nah ini baru tahu aku. Nah, makanya orang itu harus belajar. Iya baru tahu bahwa sholat sunnah itu boleh duduk. Iya. Kenapa fardu tidak boleh? Bukan tidak boleh. Kalau fardu itu kan diutamakan
ada syarat gini toh, syarat berdiri ketika mampu kan gitu. Itu kalau fardu. Di fardu. Tapi kalau di sunnah kita itu artinya gini, sunnah itu dengan niat saja kita sudah dihitung gitu. Apalagi kita sudah mau melakukan walaupun sambil duduk. Sambil duduk oke aja ya. Cuma kalau masalah pahala tetap akan berkurang kan gitu. Iya. Wah kemarin harusnya ada pasukan duduk yang belakang itu duduk semua ya. Jadi ini kadang aku jadi gini, kalau seorang tokoh atau imam atau ulama seharusnya itu dengan kondisi apapun seperti Nabi juga kan gitu, mengajarkan kepada umatnya itu bukan dengan hanya sekedar kata-kata tapi juga dengan perilaku atau perbuatan. Jadi harusnya ada seorang imam atau tokoh itu memberikan contoh dulu terus memberikan keterangan gitu. Karena aku juga pernah lakukan itu. Jadi aku sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu sambil duduk. Jadi ketika misalnya sholat malam nih ya, mohon maaf ketika sholat tahajud kan agak ngantuk itu ya. Sambil duduk aja ya nggak masalah ya. Ngantuk biasanya gitu. Wah asik. Malah ketiduran kan. Oke saya coba nanti malam insyaallah. Oke. Oke, nah itu kan masalah tadi ada apa namanya pengetahuan baru mengenai sholat ternyata duduk boleh, terus sholat cepat juga boleh ya, yang boleh, penting iya. Fatihahnya jangan lupa kan, terus sholat ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat juga nggak masalah ya, 2 rakaat pun nggak masalah kan. Nggak masalah. Jadi kemarin teman-teman mungkin tahun depan ada yang merasa capek boleh sholat 2 rakaat, 4 rakaat. 20 rakaat boleh, jangan lebih karena nggak ada aturan lebih dari 220 ya. Terus boleh duduk. Kalau tiduran nggak boleh ya. Ya duduk itu. Duduk aja, duduk boleh pakai kursi, pakai sofa maupun ini bener loh Kang. Kalau diprotes orang nggak ngerti loh aku. Kalau ada yang protes saya tanggung jawab. Ada referensinya kok. Baru ngerti ya aku. Ini kan masalahnya kan banyak orang tua-tua yang kadang duduk aja masih sungkan. Nah itu disarankan aja nanti. Imam-imam yang di situ harus menyarankan pada ada nih loh orang tua kayak ibuku saja ya, itu sholat masih berdiri tapi ketika dia sudah capek itu pakai kursi memang. Suruh duduk aja. Nah kalau ada peraturan kayak gini kan enak ini duduk aja daripada anak-anak yang kadang sholat tiba-tiba mau Allahu Akbar tiba-tiba langsung naik langsung jenggirat gitu ya. Orang-orang yang paling berani. Ini tak kasih loh. Orang-orang paling berani itu adalah orang-orang yang punya referensi. Orang yang punya dalil dan kemudian dekat dengan para ulama gitu. Ini saya kasih contoh. Di masjid itu ada satu jamaah, orang yang pakai kursi gitu. Jamaah pakai kursi. Oh, ada kan? Ada. Nah, itu kita lihat. Beliau itu kumpulnya siapa kan gitu. Pastinya beliau sudah tanya ke ulama-ulama kan gitu. Ini baru ngerti lah aku. Baru ngerti. Duduk boleh. Jadi sebenarnya banyak hal yang harus kita ketahui bahwa sedemikian luasnya agama kita. Contoh kalau kita mengkritisi tarawih yang ekspres, yang 20 rakaat dengan ekspres dengan cepat sekali, kita lihat kan di madzhab Maliki kan membaca Al-Fatihah itu dikatakan tidak wajib. Malah tidak wajib? Tidak wajib. Kemudian iktidal itu tidak wajib tumakninah. Iktidal dan duduk di antara dua sujud tidak wajib tumakninah. Makanya jadi tumakninah itu artinya berhenti sejenak, enggak boleh, enggak penting ya. Langsung aja ya. Sekedar baca satu tasbih kan gitu kan. Tinggal jendit gitu ya. Yang tumakninah hanya di rukuk dan sujudnya gitu. Bahkan tahiyat akhir tidak wajib gitu loh. Tahiyat akhir tidak wajib, cuman salam wajib ya. Kan sholat namanya sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam gitu ya. Makanya kalau kita memahami hal semacam itu kita tidak mudah menghakimi gitu loh. Kalau yang ekspres itu saya udah baca referensi lah. Tapi yang sholat yang duduk tadi dengan tanpa baru tahu. Nah ini tak referensikan ke anak-anak saya nanti kalau yang ini, pada capek duduk aja. Ini bedanya apa namanya orang yang memang belajar betul-betul mendalami hukum agama dan artinya kalau bagi orang awam ini sebenarnya kalau di tempat umum ini takutnya itu disalahgunakan itu dimanfaatkan. Iya, tapi karena ini sunnah yang tidak apa-apa. Iya, terus kalau misalnya saya di Arab ya itu kan ada yang sholat sambil kadang lihat HP. Iya. Balesi atau terus ada juga yang baca Quran kan, baca Quran terus ketika sujud ditaruh dulu sujud gitu. Itu juga nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Yang masalah itu apa? Yang dulu saya pernah katanya yang 3 kali gerakan berat, 3 gerakan inti itu katanya boleh. Kan. Kalau di madzhab Syafi'i itu yang gerakan yang mana gitu. Itu gerakan 3 kali berturut-turut itu dilihat gerakan dari mana.
Jadi gerakan dari persendian. Gerakan dari persendian itu di mazhab Syafi'i. Oh, Syafi'i ya. Lah di luar Syafi'i udah beda lagi aturannya. Kalau udah pakai mazhab lain kita enggak bisa protes kan di situ. Kalau Syafi'i misalkan saya dari sujud langsung takbir ya. Itu kan tangan kadang gini kan. Kadang kan nah ini berapa gerakan ini? Sendi saya banyak loh ini. 4 atau 5. Ini perlu diperjelas karena tadi belum selesai. Jadi pergerakan yang dari ruas-ruas jari itu tidak dihitung. Oh, ruas jari nggak dihitung. Tidak dihitung. Makanya kan ketika kita tahiyat membaca syahadat kita deting gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih walaupun menyimpang nggak masalah karena ada ilmunya. Misalkan sarung itu ya, orang Indonesia pakai sarung kan. Jamaah itu kalau dilihat dari belakang itu ya, itu kan kelihatan Ngelawang. lututnya kan. Iya, ngelawangnya itu kelihatan itu. Itu gimana hukumnya? Kita ke referensi hukum dari aurat. Aurat itu mah baina surati warukbati. Sesuatu di antara lutut dan pusar. Lutut dan pusar ya. Berarti Sesuatu di antara. Itu yang tidak boleh. Berarti lutut dan pusar itu tidak masuk aurat. Sebentar. Lutut sampai pusar. Betul. Ini bukan aurat. Bukan. Lutut dan pusarnya bukan aurat. Karena apa? Yang masuk aurat adalah ma baina surati warukbati. Sesuatu di antara. Di antara lutut sampai pusar kan? Iya. Tapi kalau sarung itu kelihatan loh di atas lutut tuh ya. Yang kelihatan apanya dulu gitu loh. Ya di belakangnya lutut. Tapi di paha kan, paha belakang, paha. Kayak enggak sih. Kelihatan Kalau kan? betis kelihatan tapi paha enggak sih. Kelihatan. Kadang kelihatan lah. Masuk Apalagi yang pakai yang model congkrang pakai apa namanya? Sarung tapi congkrang. Itu kelihatan loh itu sebenarnya. Kalau orang sujud itu di belakangnya masih kelihatan. Enggak, misalnya kelihatan aja lah. Hukumnya gimana? Gitu aja lah. Ya kalau kelihatan kan apa namanya? Dari belakang tuh itu. Iya, dari belakang. Dari belakang. Sebenarnya itu masuknya seharusnya itu batal kalau tersingkap gitu loh. Tersingkap berarti nggak boleh nginceng ya. Tersingkap berarti keluar bebas gitu ya. Gitu. Kalau tersingkap gitu. Terus gini, kadang kayak kangkos rokokan ya, kena sarungnya lah, lubang dikit. Yang nggak boleh itu lubang seukuran berapa sih sebenarnya? Itu penting juga. Nah, berapa itu lubangnya ukuran? Kita ada kira-kira. Di dalam hukum fikih itu ada kira-kira. Lubang yang membuka aurat. Lubang yang membuka aurat itu adalah lubang yang kira-kira kita itu bisa menganggap bahwa lubang itu kelihatan dilihat dari luar. Itu kelihatan. Luar itu jarak berapa? Kita enggak lihat jaraknya, mau dekat mau jauh. Kita itu bisa melihat itu bahwa itu adalah kulit. Oh gitu. Kulit dari paha misalnya seperti itu. Kalau orang hitam, mohon maaf ya, enggak begitu kelihatan, Kang. Ya enggak apa-apa. Kalau putih kan kelihatan. Enggak apa-apa. Loh, artinya nggak boleh kan? Kita pakai sudut pandang kan? Sudut pandang dari jarak mana dulu? Sudut pandang orang yang melihat gitu loh. Oh, jadi orang yang melihat. Itu aurat atau tidak dari dilihat itu loh. Tapi kan kita tidak tahu yang mandang kan orang lain. Gimana ya? Kita juga bisa pakai kan? Kira-kira. Juga. Kita kan bisa gini kan kira-kira ngira-ngira sendiri. Orang lain lihat ini. Oh, gitu ya. Jadi kira-kira kalau kena rokok kecil gitu ya apa? Apa lah gitu, tapi yang besar ya janganlah gitu ya. Ya sebaiknya kalau memang berlubang kan harus ditambal kan gitu. Oke. Lalu orang yang sholat pakai 3/4 apa itu? Celana 3/4 kan celana yang di bawah dengkul persis ya, bukan congkrang. Kalau congkrang kan masih di bawahnya lagi ya. 3/4 itu kadang kan sholat itu ketika berdiri tertutup dengkulnya, tapi ketika sujud pasti agak nyilak dikit kan. Dengkulnya masih kelihatan dikit, separuh lah. Iya, makanya tadi tak bilang kan. Itu gimana itu? Yang aurat itu kan antara lutut dan pusar. Antara loh. Lutut sendiri itu tulang yang mana kan? Lutut itu kan yang dari bawah sampai atas lutut. Ya keseluruhan dari lutut itu. Oh, berarti nggak. Oh, berarti nggak boleh ya? Artinya kalau nyingkrang sedikit nggak boleh. Jadi, tapi misalkan ditutupi pakai tangan gitu. Ya nggak apa-apa. Boleh juga ya? Boleh. Artinya ketika aurat terbuka segeralah ditutup. Oh begitu. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya tertutup segera tutup. Tidak langsung batal ya? Enggak. Jadi misalkan pakai apa mau kena tiba-tiba ketarik atau tiup angin. Ya ketiup angin tarik jadi langsung dibenahi. Tidak langsung batal sholat itu ya. Oke, artinya kan artinya agama tidak selalu memberatkan ya. Mesti ada dalil-dalil yang
membuat Ada ringan, alternatif ringan. Jangan menjustifikasi orang tiba-tiba ini nggak sah, ini haram, ini karena Allah sendiri yang akan memberikan, yang punya hak. Karena kita sholat kan untuk Allah ya, tidak untuk orang lain. Betul. Dan jangan malu tadi. Ini banyak orang-orang yang malu tidak mau sholat ke musola, ke masjid gara-gara gak kuat berdiri, capek dan lain-lain. Ewah karo koncone. Wow, linggih enak nanti tak temeni kalau duduk. Ya betul. Jadi memang segala sesuatu kalau kita memiliki referensi, kita akan lebih luas dalam beragama, itu lebih fleksibel. Oh, yang jadi intinya kalau mau lanjut puasa gitu, puasa menahan semuanya, yo dilakukan setelah puasa ini, setelah puasa Ramadan. Untuk puasa sunnah ini ada puasa Syawal juga. Kalau mau kuat ya jalani. Katanya puasa Syawal ini kayak puasa 1 tahun katanya. Iya, fadilahnya ya. Nah itu bisa juga sholat puasa Senin Kamis ya, daripada teman-teman diet mending sekalian diniati puasa, menjaga diri, karena kebanyakan pada waktu puasa ini banyak mendadak istri soleh, cewek-cewek soleh kan gitu kan, tidak berani membentak, melayani suami dengan sepenuh hati, buka puasa dibikinkan, nah itu diteruskan ya.